Halo Volley kita ketemu lagi di acara Bincang Volley at Sportase dan tentu saja gue di sini Danes masih atau kembali akhirnya kembali ditemani sama Mas Bogi yang udah berapa minggu lu absen Mas? 3 ya? 3-2 minggu lah. Ya 2 sampai 3 minggu. Dari putaran terakhir Iya intinya itulah ya. Proliga. 2 sampai 3 minggu lah karena Mas Bogi sempat kena DBD ya. Tipes, Oh tipes ya, kecapean, bukan. Oh sempat kena sempat tipes. dirawat 4 hari, mau nggak mau ya pemulihannya agak lumayan lama. Nah iya, untungnya sekarang alhamdulillah Mas Bogi udah Udah mendingan sembuh. lagi, walaupun Jadi belum 100% ya. belum 100%, masih pemulihan ya, masih recovery ya. pemulihan. Dan tentu saja Mas Bogi kemarin juga udah lihat tuh dan akhirnya udah bisa liputan. Bisa liputan final Proliga di Indonesia Arena. Pertama kalinya Proliga digelar di arena berkapasitas 16.000 tempat duduk dan memang arena yang segede itu cuma di Indonesia Arena, nggak ada tempat nggak ada gor lain di Indonesia yang kapasitasnya sampai segitu. Dan mengejutkan ya, yang biasanya Jakarta itu dulu dibilang animonya kurang, ternyata kemarin animonya luar biasa. Iya penuh betul. gitu. Ya efeknya banyak ya. Efeknya banyak Pertama memang boleh dibilang pertama karena pemasaran bukan apa ibaratnya engagement volley naik. Salah satunya mungkin faktor Mega juga ya. Itu salah Yang main di Korea Selatan dan juga ya harus kita akui dalam beberapa tahun terakhir terutama setelah pandemi promosi terhadap volley ini cukup gencar ya di jor-joran lah dilakukan oleh prestasi kita PBVSI. juga lagi naik kan. Nah itu timnasnya. dia. Dan tapi masalahnya adalah ya bukan masalah ya sebetulnya. Masalah yang akan kita bahas adalah kejutan yang terjadi di final putra terutama. Nah ini kita tahu ya Mas ya di Twitter itu banyak orang yang ibaratnya ngomong-ngomong soal teori konspirasi ya. Iya. Ada yang bilang katanya Lavani sama Jakarta Electric PLN akan dikasih juara. Udah disetting lah ibaratnya. Udah disetting karena dua-duanya timnya PLN yang merupakan sponsor utama Proliga, tapi ternyata nggak terjadi. Hal itu nggak terjadi. Nggak terbukti akhirnya. Justru tim-timnya PLN yaitu Jakarta Electric PLN dan Jakarta Lavani Alobank Electric kalah. Dan ini tentu saja kekalahan Lavani Mas. Ini yang bisa dibilang headline paling besarnya. Karena kenapa? Karena dari putaran reguler sampai Final Four, Lavani ketika ketemu Bayangkara selalu menang 3-0. Tapi begitu di final, permainan Lavani yang sangat impresif dari reguler sampai Final Four ternyata nggak keluar Mas. Soal konspirasi itu saya baru tahu itu ketika set kedua mau dimulai Jakarta Electric lawan Jakarta Bin. Itu dulu kita ngomongin itu dulu. Teori konspirasi ya. Tiba-tiba ada teman yang datang, Bang di Twitter ramai apaan? Katanya udah disetting, Electric sama Lavani yang juara. Loh kok bisa? Gue bilang, karena mereka dua-duanya sponsor. Loh dari tahun kemarin Electric sudah jadi. Nah itu dia. Tahun sebelumnya Electric sudah jadi sponsor, tapi nggak lolos Final Four kan? Iya. Dan akhirnya benar-benar nggak kebukti kan. Terus gue bilang, gue jagain Lavani di final. Iya. Kenapa? Permainan mereka konsisten segala macam. Materi pemainnya juga materinya bagus. Lebih bagus. Nah sementara Bayangkara sampai Final Four mereka hanya mengandalkan Keita. Iya, karena kita harus akui walaupun pemain Bayangkara ini bagus-bagus. Cuman yang top perform Keita. Cuman Keita dan harus diakuin kayak Randy juga bahkan Yuda dan beberapa pemain lain deh. Atau ya Yuda termasuk. Ini memang boleh dibilang di Proliga tahun ini agak kurang memuaskan sebetulnya overall. Daudi terutama ya. Terutama Daudi juga. Ya, tapi ternyata begitu di final keluar semua kemampuannya. Kayak kerasukan Samator. Nah, ketika konfres Rabu lalu di Jakarta 4 hari sebelum final ya. Saya sempat nanya ke asisten pelatih Lavani Samsul Jais. Saya bilang, Coach, selama putaran reguler, Final Four, Lavani nggak pernah kalah dari Bayangkara Precision. Nggak pernah kehilangan set. Nggak pernah kehilangan set pun. Apa yang harus dikhawatirkan dari Lavani nanti di final? Dari segi mental misalnya, apakah nanti akan terlalu over PD, bahwa ini segala macam. Dan yang kedua adalah saya menanyakan soal Boy Arnas, apakah akan main atau tidak? Karena kan boleh lihat sendiri kan di Final Four Boy Arnas benar-benar
bermain sangat bagus sekali kan. Tapi kan terakhir cedera. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Coach Samsul bilang semuanya baik-baik saja kan. Boy Ernest bisa main, udah kembali berlatih hari Selasa, secara mentalitas anak-anak juga udah siap segala macam. Tapi kan kejadiannya ketika di lapangan, Boy Ernest nggak main. Pertama yang mainkan adalah Fahri Septian. Fahri pun ternyata tidak memenuhi ekspektasi. Iya. Semenjak memasuki final four, performanya menurun. Dan dia akui itu kepada saya setelah pertandingan. Iya. Terus terang Mas, dia bilang performa aku begini, kata dia. Tek, set, kata dia. Begini setnya itu ketika final four. Dan dia sudah melakukan segala upaya dari mulai nambah porsi latihan segala macam untuk menaikkan lagi performanya. Tapi ternyata kata dia tidak terlalu berdampak. Dia sendiri nggak tahu apa penyebabnya. Nah, Boy Ernest cedera kan. Ketika grand final dia tidak juga nggak maksimal. Nggak maksimal. Makanya selain receive yang kurang bagus dari Lavani adalah serangan back attack dari position 6 yang banyak hilang. Iya, terutama ketika Fahri atau Boy lagi ada di belakang. Itu nggak ada. Jadi Oreol tuh bisa dibilang ketika di belakang ya back attack-nya cuma jalan ketika cuma dari Oreol aja. Itu pun Oreol di final mainnya ketika set tempat kayak seperti nggak bisa tenaga. Iya betul, set keempat udah kayak nggak bisa tenaga. Betul. 3 spike-nya di poin-poin penting tuh gagal semua, gitu loh. Bisa di blok, ada yang nyangkut di net, gitu loh. Sementara Bayangkara seperti yang kita jumpa kita bilang ke pelatih Thailand, dia bilang inilah permainan Bayangkara paling bagus sepanjang 2024. Iya. Betul. Semua pemain hidup, gitu loh. Gumilar aja boleh dibilang bloknya bagus banget kan. Iya, Gumilar luar biasa sampai jadi base blocker. Sampai base blocker. Betul. Dan yang paling luar biasa adalah Agil. Betul. Oh iya, Agil Angga. Dimasukkan di set kedua menggantikan Daudi kan. Agil tapi luar biasa, baik dari spike-nya, baik dari bloknya. Dia mampu memberikan poin demi poin untuk Bayangkara presisi. Makanya ketika selesai pertandingan, Mas RP nanya ke gua, Gi, siapa MVP? Mas RP memang kalau ketemu di lapangan, kalau final sama saya selalu nanya, Gi, MVP siapa? Nah kemarin saya bilang, kalau hanya untuk final, saya bilang Agil. Agil Angga. Karena saya bilang dia super sub. Seperti di bola, dia mencetak gol. Tapi karena ini dari final four, saya angkat tangan, saya nggak tahu siapa ya. Sebetulnya saya menjagokan pemain Lavani, Boy Ernest dan Dio. Iya. Cuma ketika di final dua-duanya underperform. Betul. Nah, saya nggak tahu siapa yang itu. Dan intinya ada cerita menarik. Gue ngobrol-ngobrol sama orang Bayangkara. Sebetulnya itu sebelum masukin Agil Angga itu di bench itu ada perdebatan. Karena Bayangkara juga nggak mau ngambil resiko mainin satu pemain asing aja. Iya. Iya kan, apalagi di pertandingan final seperti itu. Tapi akhirnya Toiran berani. Ya karena memang ada penjelasan logis kan. Iya, kan ketika seperti pertandingan Toiran bilang bahwa Daudi udah nggak bisa melompat karena lututnya kena semenjak final four kan. Katanya sih quadricep, Mas. Nah itu gua. Quadricep tuh ininya paha depan. Otot paha depan sebelah kanan. Itu kalau dari keterangannya atau keterangannya Bapak Irjen Pipit Rismanto. Iya, betul. Keterangan Bapak Irjen Pipit Rismanto itu yang mengatakan kalau Daudi cedera, dan ternyata juga Hernanda Zulfi banyak kegeser sama Gumilar itu juga karena dia cedera. Randy pun cedera. Randy pun sebetulnya cedera. Dan dia tertolong kan, dia dapat suntikan apa? Iya betul, dapat suntikan apa kemarin dia ngomong. Sehingga lututnya itu bisa pulih kembali walaupun performanya belum seperti 2019 ketika Asian Games. Dan itu diakui kan, tapi setidaknya performa dia sudah meningkat kembali tahun ini. Iya betul, dan Randy itu emang orangnya humble banget Mas ya. Dari dulu. Jadi dia waktu setelah dia dipilih jadi MVP, gue jujur kaget sih. Walaupun kalau kita berkaca sama performa final, Randy itu memang bagus sih. Jadi ketika dia mampu menutup. Jadi ketika Lavani ngasih bola panjang, selalu ada Randy di belakang nungguin. Iya. Kena aja bola sama dia. Tek. Nah itu yang jadi salah satu kunci kemenangan Bayangkara juga. Dan nah itu kan yang dikatakan Toiran, dia dalam 2 tahun selalu kalah, dia benar-benar mempelajari gimana serangan Lavani kan. Jadi dia bisa menunjukkan bagaimana lu ketika Pelvini serang, lu harus ada di posisi ini, Seperti itu kan, pasti kita tahu kan, Buitati selalu pukul
satu dengan panjang. Gitu. Betul. Pukulannya nggak keras, nggak terlalu keras, tapi kan cepat sekali dia tangan. Cepat, betul. Gitu. Tangannya cepetnya tinggi juga. Udah tinggi juga. Ngoverblock pemain Bayangkara gampang buat dia. Gampang banget. Kecuali kalau lagi head to head sama Keita mungkin agak ini ya, agak struggle di situ. Tapi tetap aja Buyati itu pemain yang sangat berbahaya. Sayangnya pada pertandingan final Buyati itu terlalu keras kerjanya kalau gue lihat sih. Overdosis kalau menurut gue. Overdosis. Ya karena itu tidak ada Boy Arnes dengan Iya. Ditambah receive jelek mau mainin quick susah juga. Susah juga. Gitu. Kita lihat kan Maliji di seperti Dava kan, karena berapa kali bloknya juga kebobolan kan. Nggak angkat juga akhirnya. Angkat juga. Tapi Randy humble banget sih Bang. Dia setelah dipilih jadi MVP dia ngomong di konferensi pers. Dia malu. Dia malu. Maksudnya sebetulnya tuh gue nggak pantas sebenarnya. Pantas. Karena banyak yang lebih jago dari gue. Ada pemain-pemain muda yang menurut dia lebih layak untuk jadi MVP. Betul. Dan Randy ya jujur aja, apakah karena MVP ini dia akan kembali ke timnas, itu perjalanan yang akan sangat panjang Mas. Karena outside hitter di Indonesia persaingannya gila ya. Banyak sekali. Masih kita catat aja, masih ada Boy Arnes. Masih ada Fahri, masih ada Farhan. Farhan lah nomor satu ya lah. Masih ada Doni. Masih ada Luffy Febrian. Belum lagi Yohanes Dedi bisa. Itu. Bahkan Sigit aja kalau mau balik ke timnas pun masih bisa. Masih bisa, cuman perjalanannya juga gak gampang. Gak gampang. Kalau ngeliat persaingannya. Tapi itu semua nanti keputusan pelatih lah. Iya, betul. Jadi intinya adalah kekalahan Lavani jujur di luar prediksi kita semua Mas. Luar prediksi. Betul. Kita nggak nyangka ternyata underperform Lavani. Justru dan Bayangkara main gila-gilaan kemarin di final. Iya, Keita juga. Kalau kata Pak SBY kan kagak ada matinya. Nggak ada matinya. Bahkan SBY sampai terkagum-kagum sama Keita. Tapi gue waktu sebelum final ada yang ngomong sih sama gue. Nes, lu lihat ntar Keita main di Gor AC. Dia pasti gila-gilaan karena di Itali Gor AC semua. Gue jawab aja, Oriol Cameo juga di Turki juga mainnya di Gor AC. Tapi emang pelakunya sih, ya Oriol juga telat datang di Indonesia karena performanya juga udah turun banget kan, usianya udah 39-40 deh. Iya, wah dia udah usur banget sih sebetulnya. Nadal lah. Nadal, Federer. Enggak, tapi intinya Oriol beberapa tahun lalu masih ngebela Zverev dan Zverev juara. Zverev Dankart Turki ya. Tahun ini dia balik lagi setelah sempat pindah terus balik lagi. Performanya juga nggak sebagus sebelumnya kan. Waktu di Liga Turki yang musim terbaru ya. Makanya Zverev yang biasa juara terus 3 kali berturut-turut semifinal gugur. Iya, yang juara timnya Gapet akhirnya. Ketika Lavani putaran kedua ganti pemain asing kan saya bilang, apakah masih bagus seperti 3-4 tahun yang lalu? Walaupun sebenarnya Aurel di lapangan sangat membantu Peves dalam membantu memberikan instruksi ya. Iya. Membantu strategi harus begini-begini. Tapi kan kemarin di final tidak jalan sama sekali seperti itu. Peves pun terlihat seperti bingung, strateginya tidak berjalan selama pertandingan. Terus Mas kita bicara awarding deh. Sekarang bicara awarding. Di Putra, gua agak lupa lagi. Best spiker sama best scorer Keita. Pantas. Kalau scorer dia yang paling banyak. Dan best spiker udah nggak diragukan lagi. Terus blocker Gumilar kira-kira menurut lu gimana Mas? Gumilar semenjak Final Four emang bagus. Dia mampu menjawab Toiran menggantikan Malizi. Gitu. Berapa kali saya lihat masih jedang juga nih. Itu juga terjadikan dari seorang setter Alvin ya. Tapi sebenarnya ntar ralat dulu gantiin Hernanda Julfi. Dia mampu menjawab apa yang dipercayakan oleh Toiran dengan cederanya Hernanda ya. Apalagi pas di final dia juga sangat peran banget blokernya gitu. Iya. Dan spike-nya. Iya dan Gumilar itu pemain favoritnya produser kita. Dia fans banget sama Gumilar, gue gak tahu kenapa tuh. Produser rap sih dong, ikut frame dong. Enggak, lu kasih tahu kenapa lu ngefans banget sama Gumilar gitu. Best libero Raka cocok lah ya. Pas. Cocok pas. Aku lihat performa dia dalam sejak SEA Games 2019 masih stabil ya. Oh iya. Dia masih libero terbaik. Masih libero terbaik kalau menurut saya. Masih libero sayangnya terbaik. sampai saat ini saya belum bisa wawancara dia. Nah iya tuh.
Sejak SEA Games kemarin dia masih tutup mulut, nggak mau ngomong gini. Gara-gara apa itu? Sampai nggak mau ngomong sama wartawan. Kalau kemarin kan ketika SEA Games ya, yang ada masalah kasus Irfan itu kan, jadi anak-anak kayak takut salah ngomong. Padahal waktu itu saya cuma pengen, gue pengen bikin profil lo gitu. Gue pengen tahu apa rahasia lo dalam Kenapa dik lu bagus gitu? Dari SEA Games 2019 apa ini, performa lo masih bagus dan lo masih tetap bertahan di timnas. Kan kita lihat kan 2009 kan dia sama Bastian Tantomo kan. Iya, betul. Raka masih bertahan, Bastian terlempar, ganti sama si Irfan ya, Lavani. Irfan juga kelempar, ganti si Ne. Sementara Raka masih tetap dari 2019. Itu yang aku pengen bikin profilnya dan sampai sekarang aku belum bisa wawancara dia. Dan intinya Bayangkara, belum satu lagi, lupa gue. Beseter, Dio, udahlah ya, nggak usah diragukan kalau Dio ya. Dio emang tahun ini sebetulnya kalau berkaca pada Final Four dia bagus banget. Memasukkan dia salah satu favorit MVP. Betul. Karena memang performanya lumayan stabil lah dari pertama, apalagi dia akhirnya mampu bisa melayani Bu Tati dibandingkan putaran pertama yang belum nyetel banget kan. Putaran kedua dia udah mulai nyetel segala macam. Iya. Yang jelas adalah perjalanan Bayangkara ini ngingetin gue sama Samator di 2019. Kayaknya di waktu 2019 tuh Final Four Samator itu juga 3 kali menang 3 kali kalah deh. Terus pemuncak kelasnya BNI kalau gue gak salah. Ntar kalau misalnya Volley-mania Volley-mania mendapatkan fakta lain gitu, ya boleh lah di komen lah. Terakhir itu 2019 kan di Amorogo kan kita nonton langsung kan. Ya BNI kan sempat menang dulu di set pertama kalau nggak salah. Iya. Kemudian Samator waktu itu Toiran masih jadi pemain. Iya. Ya kan, Toiran masih menjadi pemain. Toiran masih main. Setternya asing walaupun kemudian Nizar kemudian dimasukkan di set kedua. Iya, makanya Toiran kemarin sempat gue tanya juga kan di konferensi pers. Lu jadi juara sebagai pemain dan pelatih. Gimana tanggapan lu? Jadi pelatih pusing. Kalau jadi pemain. Tinggal bebannya berbeda ya. Tinggal ikutin instruksi aja. Selesai. Udah intinya gitu. Jadi intinya perjalanan Bayangkara tuh ya Samator banget. Suka terseok-seok di reguler atau kadang-kadang terseok-seok di Final Four. Ya Nizar pun mengakui bahwa Bayangkara Samator karena pemainnya masih banyak kan dari Samator. Oh ya kebanyakan ya mungkin tahun 2 tahun lagi mungkin agak berbeda. Betul. Gitu. Intinya kita lihat ada Yuda, ada Randy, ada Nizar, terus ada Samator generasi barunya tuh kayak Fareza Raka. Walaupun Fareza Raka betul. Fareza bukan Indomaret. Indomaret aslinya Indomaret. Alvin Daniel juga kan maksudnya gini loh Alvin Daniel sama Fareza Raka memang binaan Indomaret tapi tahun kemarin memang main untuk Bayangkara. Tapi sebelum Bayangkara pisah sama Samator, mereka pas di Proliga kan mainnya buat Samator Mas. Kayak gitu kan. Waktu 2022 di Bubble itu Alvin Daniel sama Raka kan main di Samator. Jadi maksudnya ya generasi tim Proliganya Samator spesifik lagi ya. Karena kalau klub yang membina Raka sama si siapa? Sama si Alvin Daniel itu kan Indomaret. Klubnya Mas Iwan Dedi ya kan. Tapi kalau untuk Proliga bisa dibilang Raka sama Alvin Daniel ini kan ya generasi barunya Samator gitu ya. Dan intinya bener-bener perjalanan Bayangkara buat juara tahun ini kayak mengcopy Samator 2019 lah ya. Luar biasa. Dan tentu saja nanti kita juga akan bahas Mas ya. Kira-kira timnasnya seperti apa. Tapi ntar itu di episode berikutnya. Nah, oh ya guys, jangan lupa untuk terus menyaksikan Bincang Volley at Sportase bersama gua dan Mas Bogi. Dan selain Bincang Volley, Sportase juga punya produk lainnya. Yaitu ada Bincang Bola bersama Wila, si Medok ya kan? Wila si Medok ya kan? Dan juga ada Picing di situ di Bincang Bola. Terus kalau untuk satu lagi ada Bincang Bulu. Dan Bincang Bulu nih karena mau deket-deket Olimpiade nih bahasannya juga seru ya. Akan ditemani sama Dimas dan juga Raya. Jadi jangan lupa untuk terus menyaksikan produk-produk dari Sportase. Oke? Bye, see you.